Halo, perkenalkan nama saya Awalian Safety Alistin, NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dampak lingkungan, di mana sistem pemasaran destinasi pariwisata yang berkelanjutan ini digambarkan yaitu entitas. Entitas terdiri dari masyarakat, pemerintah, asosiasi, media, akademia, dan lain-lain. Kemudian terdiri juga dari pemasok, yaitu seperti penyedia jasa pariwisata, kemudian penyedia jasa pendukung, kemudian pelengkap, destinasi, pesaing, perantara. Perantara terdiri dari biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, event atau convention organizer, kemudian pelanggan akhir yaitu individu atau grup. Nah, lingkungan pemasaran destinasi pariwisata ini terdiri dari lingkungan internal pemasaran destinasi pariwisata. Lingkungan internal pemasaran destinasi pariwisata adalah sumber daya pemasaran destinasi pariwisata yang terdiri dari sumber daya yang nyata, yaitu tangible resource. Nah, sumber daya yang tidak nyata yaitu intangible resource dan kemampuan pemasaran marketing organizational capabilities. Nah, kemudian lingkungan eksternal pemasaran destinasi pariwisata itu terdiri dari lingkungan eksternal makro, yaitu lingkungan perubahan yang contohnya adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, peraturan, dan ekologi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal mikro atau yang dikenal lingkungan kerja. Nah, contohnya adalah pelanggan akhir, perantara, pesaing, pelengkap, pemasok. Kemudian pada sifat dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata itu terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, ini adalah konsep VUCA pada tahun 1987. Kemudian adapun tren perkembangan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata yang terdiri dari dua, yaitu sisi permintaan atau yang disebut demand side, dan yang kedua adalah sisi penawaran atau supply side. Pelanggan destinasi pariwisata itu terdiri dari dua, yaitu pelanggan akhir dan pelanggan bisnis. Pelanggan akhir adalah pengunjung individu, pengunjung grup. Kemudian sedangkan yang pelanggan bisnis adalah biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, event organizer, convention organizer, pemasok destinasi pariwisata, dan investor. Perilaku pengunjung dalam proses pembelian perjalanan dimulai dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal adalah kapasitas ekonomi, waktu, jenis kelamin, dan usia, kondisi fisik, psikologis, pengalaman. Sedangkan faktor eksternal adalah ketersediaan pilihan, produk, dan penawaran destinasi, pemasaran destinasi, citra destinasi, teman, kerabat, keluarga, kelompok acuan situasional. Kemudian sebelum berkunjung adalah pengenalan kebutuhan dan peluang, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan berkunjung. Kemudian saat berkunjung adalah konsumsi di destinasi. Kemudian setelah berkunjung yaitu evaluasi setelah berkunjung dan mengingat dan berbagi. Kemudian tahapan perjalanan pengunjung adalah dreaming, planning, booking, expressing, dan sharing.